Waste to energy, solusi sama plastik. Beneran bisa. Jadi gini teman-teman, beberapa waktu yang lalu ramai berita bahwa air hujan di Jakarta itu sudah tercemar mikroplastik. Kebayangkan hujan yang seharusnya membawa berkah, kini malah membawa serpihan mikroplastik. Katanya sih bukan hanya di Jakarta, tapi juga sudah di banyak kota dan ini berbahaya banget buat kesehatan kita. Terus pemerintah itu ngotot banget bilang solusi mengatasi sampah plastik itu adalah waste to energy atau WTE alias proyek pengubah sampah menjadi energi. Kota-kota besar seperti Bekasi, Tangerang, dan Jakarta jadi jelasan pertama proyeknya. Pertanyaan kritisnya, emang udah bener kita jadikan WTE ini sebagai strategi utama penanganan sampah plastik? Menurut para pegiat lingkungan kayak Yuyun Ismawati dari Nexus 3, WTE itu tidak menyentuh akar masalah. Akar masalah itu bukan hanya di pengelolaan sampah yang buruk, tapi di produksi plastik yang memang gila-gilaan. Kita itu terlalu banyak produksi plastik dari hulu. Sampah plastik itu akhirnya menjadi mikroplastik yang tersebar di udara, di laut, dan sekarang jatuh lagi ke tanah bersama air hujan. Dan perlu diketahui, mikroplastik ini membawa bahan kimia beracun yang bisa masuk ke rantai makanan kita dan tidak ada batas amannya di tubuh manusia. Gawat kan? Jadi sepanjang produksinya tidak dibatasi, WT ini hanya jalan keluar dari masalah yang tak akan pernah selesai. Dan poin kritisnya, WT ini berpotensi besar menghasilkan masalah baru yang lebih berbahaya, yaitu polutan yang tak kasat mata. Meskipun menggunakan teknologi pembakaran yang suhu tinggi, WTE dapat melepaskan emisi dan polutan yang tidak terlihat mata telanjang dan bersifat karsinogenik. Jadi tujuan kita mau mengatasi polusi tanah dan udara dari plastik, malah kita nambah polusi udara baru yang langsung kita hirup. Ini kayak tukar tambah bencana, bener gak sih? Kita tidak bisa terus-terusan mengandalkan solusi end of pipe atau penanganan akhir yang mahal dan memaksa kita untuk terus memproduksi sampah agar WTE-nya dapat bahan bakar. Solusi yang benar itu harusnya fokus di hulu, yaitu pembatasan produk plastik sekali pakai dan penguatan sistem ekonomi sirkularnya. Kalau mau agak radikal, yang harus didesak diantaranya adalah yang pertama, moratorium atau tindakan ketat terhadap produksi plastik sekali pakai, terutama yang tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, investasi totalitas pada pilah, daur ulang, dan kompos kota yang efektif, serta penguatan ekosistem ekonomi sirkularnya. Jadi WTE itu harusnya bukan jadi strategi utama, tapi opsi terakhir jika benar-benar tidak ada solusi yang lainnya. Kita, Gen Z dan milenial harus kritis. Jangan sampai kita ini termakan propaganda bahwa WTE adalah solusi satu-satunya. Kita membutuhkan solusi yang jujur, aman, dan menyentuh hulunya. Yaitu batasi penggunaan plastik secara masif di setiap kehidupan kita. Gimana menurut kalian? Solusi mana yang paling masuk akal? Berikan komentarmu di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan follow agar makin terbuka wawasan kita akan masalah sosial dan lingkungan.